kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga hari ini ya, saat kalian menyaksikan video saya ini, kalian sudah mulai ada pembaharuan dalam hidup kalian yang menuju satu hal yang positif ya. Amin. Oke teman-teman, masuk ke dalam general reading seperti biasanya. Kita mau mengetahui energi seseorang yang kalian pikirkan, perasaannya, niat dan tujuan dia, maunya dia, harapan dia ya terhadap hubungan bersama kalian. Berikut juga dengan pencerahan seperti biasanya. Pencerahannya bukan dari saya ya. Kita lihat kartu sama-sama, pesan semestanya apa, kemudian kita bahas seperti itu ya. Sekali lagi masuk ke dalam general reading ini ya. Energinya belum tentu cocok untuk semuanya ya, karena general banyak yang nonton. Kalau ingin kalian sendiri yang dibacakan, privat, personal, pribadi ya, rahasia, itu bisa personal reading di saya. Caranya kalian bisa daftar di Mbak Tia, admin saya. Nomornya ada di deskripsi setiap video YouTube saya. Ya, nanti urusannya daftar mendaftar itu dengan Mbak Tia. Nanti bacanya dengan saya ya. Langsung via WA, video call. Kamera boleh dimatikan kalau malu. Kadang-kadang kan belum mandi atau mungkin lagi di kamar mandi gitu ya. Nanti untuk jadwalnya semua yang ngatur Mbak Tia. Seperti itu ya. Oke, kita lihat ya. Kisahnya seperti apa? Ya, karena ini general, kita harus tahu dulu dong cerita apa. Kalau kalian nggak masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian ya. Untuk orang lain yang juga nonton. Seperti itu. Kemudian kalau memang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lain. Di sana sudah banyak cerita ya. Kalian pilih di sana, mungkin ada yang cocok untuk kalian. Seperti itu. Kita lihat kisahnya dulu ya. Semoga kali ini resonate untuk kalian dan pencerahannya bisa bermanfaat untuk kalian ya. Yang penting itu nonton tarot itu bukan untuk berhalu-halu, berhayal-hayal ya. Yang nggak masuk akal. Ya, yang penting dapat manfaat positif dan bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Ngono lho rek. Oke. Kita lihat ya. Ceritanya tentang apa hari ini. Bacaan general ini sifatnya vice versa teman-teman ya. Bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Ya, silahkan disesuaikan sendiri ya. Tapi yang penting ceritanya nggak keluar-keluar banget ya. Kalau ceritanya nggak sama ya jangan. Gitu. Dan bacaan saya ini timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku ya. Kemudian kalau kalian menemukan video saya ini di TikTok juga Instagram ya, itu hanya cuplikan dari video lengkap saya yang di YouTube. Kalau memang cocok kalian langsung ke YouTube supaya tahu lebih lengkapnya. Oke, kita lihat kisah apa hari ini. Langsung cepet. Healing, bukan healthy choices. Banyak sekarang ya, akhir-akhir ini. Kalau saya narik kartu, banyak yang sudah mulai healing. Semoga itu juga karena kalian sering nonton tarot saya. GR. Karena memang tarot saya bukan yang sifatnya itu ramalan-ramalan, yang gimana, lihat yang ke depannya. Nggak ada yang seperti itu. Jodoh mau rezeki, hal-hal yang belum terjadi itu miliknya Allah. Miliknya Tuhan ya. Di sini healthy choices ya. Di mana di sini mungkin kalian juga mungkin orang yang kalian pikirkan itu memilih untuk pilihan yang sehat dalam cinta, dalam hidup ya, terutama dalam cinta ya. Kemudian di sini ingin mencintai diri sendiri terlebih dahulu, merawat atau memperhatikan diri sendiri dulu. Kemudian di sini being happier, ingin hidup bahagia, lebih bahagia, nggak mau susah-susah lagi. Seperti itu. Kalau dulu mungkin sebelumnya banyak memikirkan orang lain ya, memperdulikan orang lain, sementara seperti people pleaser. Yang penting orang yang dicintai happy ya, kita sendiri sakit semua. Sekarang sudah enggak. Baguslah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Cerita apa? Twin flame, energi twin flame. Twin flame itu seperti apa? Gini ya teman-teman, bukannya saya nggak paham karmik, twin flame, soulmate. Cuman kalau menurut saya, apa artinya koneksi itu? Tanpa solusi ya. Itu hanya istilah kalau menurut saya.
Twin flame itu saling melengkapi satu sama lain, banyak kesamaan. So what kalau dalam satu masalah terus cuman gitu aja, untuk apa? Kalau punya koneksi terus gimana gitu. Apa harus berpegang dengan koneksi itu? Ya, kalau memang koneksinya tidak membuat bahagia lah, ngapain kan gitu. Harus ada solusinya dong dalam setiap permasalahan gitu. Itu kalau saya. Di sini ada energi twin flame sih. Ada satu sama lain saling menyeimbangkan, ya. Memang sulit koneksinya sulit diputuskan, walaupun tidak bersama, walaupun sudah berjauhan energinya, tapi secara batin itu terkoneksi, ya. Kalau terkoneksi, so what? Kalau koneksinya nggak nyaman, buat apa? Gitulah. Oke, lanjut ya. Karena gimana lagi ya, dia kan zodiaknya ini, saya zodiaknya ini, nggak cocok. Kata siapa nggak cocok? Leo itu keras, suka marah, nggak Leo tok. Kalau waktunya marah ya, yang halus-halus Gemini seumpamanya, atau mungkin Aries, Sagittarius, yang lainnya ya, yang lembut-lembut gitu ya. Ya bisa marah juga kayak Leo. Nggak ada patokannya, karena gini teman-teman, zodiak itu dari Sun, Moon, Rising, Venus, ya. Asendannya macam-macam ya planetnya. Saturnus, Pluto itu ngaruh juga. Juga house-nya, house 1 sampai house 12. Itu kalau mau tahu zodiak yang sebenarnya. Ya, jadi yang mungkin kalian tahu hanya sun-nya saja, ya. Leo tidak selalu Leo, karena moon rising-nya pasti bukan Leo. Ada yang lain. Ngono lho, Rek. Tak kasih tahu. Kalau mau belajar itu ribet, kapan baca tarotnya? Ngono lho. Oke. Oke, di sini ada engagement ring. Engagement itu tunangan, tapi di sini artinya bukan selalu kalian itu bertunangan. Memang beberapa mungkin ada yang tunangan, tapi di sini ada partnership, ada pertemanan, ada komitmen lah antara kalian, ya. Ada penyatuan hati seperti itu, walaupun tidak selalu tunangan. Pacaran boleh, TTM. Kalau ada satu komitmen, kita TTM-an yuk, itu ya termasuk di sini. Ada komitmen. Artinya satu sama lain berkomitmen untuk menjalin hubungan. Kalau cuma naksir, satunya nggak tahu, masih belum tahu, ya nggak termasuk gitu loh. Paham ya? Lanjut. Ada soulmate juga ini kayaknya. Oke. Di sini the chaser. Chaser itu apa? Chaser itu kayak gimana ya? Takut untuk ditinggalkan, ya. Jadi akhirnya kayak orang itu buntut. Tahu buntut ya? Tahu buntut kan? Ekor. Mengekor. Jadi kayak takut ditinggalkan, kayak ada adiksi gitu loh. Kayak takut ditinggalkan, kayak khawatir kalau diabaikan. Akhirnya kayak orang ngejar. Nah, karena apa? Mungkin ada kaitannya dengan ini. Karena kayaknya saya itu terkoneksi, kayak ditarik gitu energinya. Ya kalau kalian nggak mau ya putuskan dong koneksinya. Apa bisa? Ya bisa dong. Tergantung niat ya, tergantung usahanya juga. Ya kalau cuman dalam angan-angan kenapa begini, kenapa begitu, kemudian cuman leyeh-leyeh lumah-lumah di kasur, cuman merenung, ya nggak mungkin dapat apa-apa, ya tetap ketarik aja. Gitu loh logikanya. Oke, lanjut ya. Oke. Di sini healing the inner child grow. Relationship evolving to the next fase, ya, healing the inner child grow. Oke. Di sini hubungan ini itu sebenarnya inginnya ya ada perubahan, ya, ke arah yang lebih baik dong. Pinginnya kalau hubungan ini nggak lagi salah satu atau keduanya kekanak-kanakan, bertumbuh menjadi lebih dewasa, pinginnya ya dilanjutkan ke hubungan yang komitmennya lebih tinggi atau lebih dalam supaya lebih solid. Pinginnya seperti itu. Tapi kartu tengahnya itu making healthy choices in love and life, ya. Self love, self care, being happier. Tapi memilih untuk bahagia. Kalau memang hubungan ini tidak bisa menimbulkan satu kebahagiaan, walaupun dikejar, walaupun ditarik seperti apapun ya, mikir-mikir dulu sebentar. Saya masih mikir, saya mau memilih yang terbaik untuk diri saya dan untuk kebahagiaan saya. Bagus, tegas.
Kalau pas gini tegas, tapi kalau sudah nggak lihat tarot saya, bimbang lagi. Biasanya gitu. Oke, di sini, oke, banyak yang pertemanan. Awalnya dari teman ini. Kenal dari teman. Bisa teman kerja, teman masa lalu, teman SMP, ya. Di sini kalian memang ketemu lagi ya, orang lama ketemu lagi ya. Mungkin kalian kemudian jadi intens komunikasi karena di sini meeting and conversing. Akhirnya jadi banyak komunikasi di antara kalian. Kalau coffee cup itu kalau ada gelas cangkir ngopi bareng semuanya. Mungkin banyak yang hobi ngopi di sini. Hobi nongkrong berduaan. Atau mungkin ngomong-ngomong walaupun lewat chatting ya dengan secangkir kopi seperti itu ya. Akhirnya nyambung. Ceritanya seperti itu teman-teman. Oke, apakah kalian masuk ke dalam cerita ini atau enggak? Kalau masuk berarti kita lanjut ya. Kalau yang enggak masuk hanya ingin menonton pencerahannya saja monggo. Oke. Kita lihat ya. Kalau kisahnya seperti ini. Sosok seseorang ini ya. Karakternya atau kita bisa lihat lebih jauh. Ini kartunya kartu oracle ya. Supaya kalian tahu, tak kasih tahu. Kita lihat dari tarotnya untuk bisa tahu lebih dalam. Gitu ya. Kita lihat ya. Kisahnya seperti apa. Mungkin bisa muncul sosoknya kalau memang ketarik energinya. Kita lihat. Kretek. Oke. Kita lihat untuk sosoknya. Juga kisah lebih lanjutnya. Kalau sudah making healthy choices, bagus, berarti sudah ini ya bisa melewati yang namanya baper dan bisa lebih logis dalam menghadapi, menyikapi hubungan ini. Twin flame, ada yang nggak mau ya terkoneksi ya. Ada yang sulit ya melupakan. Kayak ketarik lagi. Padahal saya sudah nggak mengingat-ingat. Oke. Ada yang memang sudah ingin meninggalkan ya. Atau memang kalian ditinggalkan. Bisa vice versa loh, Rek, ya. Bisa vice versa. Saya habis makan gulai kok lidah saya keluh. Mungkin kena lemak. Oke. Rupanya hubungan ini tuh kok kayak seneng-seneng, cuman seneng-seneng aja itu terus dibawa kemana? Kan nggak gini-gini doang, nggak gini-gini aja. Ayolah serius dalam hubungan ini, jangan gini-gini aja. Gitu loh maunya ya. Kak Ono, oke, lanjut. Sebenarnya hubungan ini saya lihat juga nggak susah-susah amat, seneng. Nah ini salah satunya mengejar soalnya rajin ya, suruh ini ya, ngejar, suruh gencar ya. Mungkin sudah lewat atau sedang terjadi ya. Kalau yang ke depan terjadi aku gak baca, aku dimarahin Tuhan nanti. Kalian juga jangan pernah pingin tahu sama yang belum terjadi ya. Semoga kalian gak, akidahnya tetap terjaga untuk bisa memahami bahwa yang terjadi ke depannya itu cuma miliknya Tuhan. Dan kalian gak perlu ngintip-ngintip. Cukup yakin saja yang terjadi ke depannya itu yang terbaik yang diberikan. Ngono loh. Untuk yang suka-suka ke dukun itu biasanya nanti dia balik apa enggak? Coba dibuat balik, waduh tambah. Terusan. Sebenarnya hubungannya juga enggak ini ya. Enggak banyak masalah kalau saya lihat. Cuman ada yang ingin meninggalkan sih. Ada yang ingin meninggalkan, yang satunya gandoli, yang buntut. Enggak ingin ditinggalkan. Sebenarnya hubungannya menyenangkan gitu loh. So what? Kenapa? Terkoneksi kok nggak mau.
Hubungannya banyak senang-senang loh, membawa hal yang membahagiakan, seperti cerah gitu. Apakah ada hubungan terlarang? Loh yo, ini. Oke, bingung di sini. Cinta-cinta, tapi ini hubungan terlarang, gimana gitu. Takut karma masalahnya. Oke, kalau di sini ada orang, kalau sosok-sosoknya ya, sosok yang mencintai, yang baik gitu. Mungkin ini orang yang kalian pikirkan ya, yang gencar. Bisa juga kalian, bisa terbolak-balik. Kalian ini nggak ada masalah sebenarnya. Cuman ada yang ingin meninggalkan, ya. Kayak apa ya, kurang motivasi. Hubungan ini masa senang-senang gini aja sih, mau dibawa kemana gitu. Ya udahlah, dijalanin aja sementara seperti itu, sebelum memilih untuk healthy choices gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak terlalu besar gitu loh masalahnya, masih senang-senangnya juga. Cuman kok kayak ada yang ingin meninggalkan, saya lihat gitu. Karena memilih untuk nggak boleh, ini sama juga menanamkan karma buruk. Nanti apa yang dituai pasti buruk, takut gitu loh. Oke, sudah ya. Oke, kita lihat inisial ya sebagai tambahan. Zodiaknya apa? Zodiak lagi Cups banyak ya, Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus. The Sun itu Cancer, Pisces, Scorpio juga. Kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquariusnya kecil dikit gitu ya. Kita lihat inisial sebagai tambahan. Oke. Sebenarnya hubungannya oke-oke saja kalau saya lihat. Gini, hubungannya banyak bercanda. Apa hubungannya sebenarnya belum serius. Cuman masih takut, tapi sononya ngejar. Oke. LJOKES RDGVC C. Oke, kalau kalian berhubungan dengan seseorang ini, ceritanya seperti ini ya. Orangnya baik, penuh cinta, penuh perhatian, seperti itu. Juga apa ya? Orangnya rajin, bukan rajin menabung ya. Rajin menyapu, mengepel, bukan. Maksudnya ke kalian itu effortnya besar gitu. Kalian sendiri yang sudah nggak ingin sebenarnya di hubungan ini ya. Kalau memang nggak ada tujuannya gitu. Ngono lo cerita nih, Rek. Oke, kita lanjut ya untuk melihat kondisi si dia ini. Saat ini energinya kepada kalian seperti apa? Energi dia kepada kalian seperti apa? Kita lihat. Kondisi dia ya, terutama kondisinya dia saat ini. Orang ini gencar sama kalian. Mana punya uang lagi ya, apalagi kalau pas punya uang. Pasti kalian dimanjain. Bingung ya kalian ya. Suka dong, harusnya seneng dong. Tapi hubungannya ada yang hubungan terlarang, hubungan rahasia, hubungan gak jelas. Jadi bingung dong. Kadang-kadang masa bodoh, udahlah gak apa-apa. Dia itu juga gitu. Saat aku punya uang, aku pengen nyenengin kamu ya.
apapun lah, termasuk gini ya, aku nggak mau mikirin yang lain, yang penting aku pengen nyenengin kamu, aku pengen seneng-seneng sama kamu gitu loh. Ya ada polos-polosnya sih, tapi ceroboh juga karena nggak mikir resiko, termasuk resiko dengan perasaan kalian. Oke. Jadi orang ini kalau nggak usah ditarik kartu perasaan lagi, perasaan dia suka, seneng, pengen membahagiakan kalian. Kemudian orang ini tuh nggak lihat ya buruk-buruknya kalian di masa lalu atau kalian itu seperti apa. Dia sudah buta lah. Yang jelas dia itu pingin membuka pikirannya untuk ya untuk menerima kalian apa adanya. Seperti itu. Nah gini loh, cerita tuh yang tidak membuat saya pusing ini enak, energinya ringan. Kok dikasih 2? Saya butuh 1 ya. 1. Oke. Memang sudah keblinger sama kalian. Emang kalian ada apanya sih? Saya jadi penasaran. Kenapa sih kok kalian ini yang menggantungkan? Dia seakan-akan merasa, aku udah berkorban banyak, udah ini, kamu kok nggak mau sih sama aku? Gitu loh. Ya, aku cinta loh sama kamu. Kamu harus percaya dong sama perasaan saya. Aku sudah menarik kamu dengan berbagai macam cara, kok kamu nggak mau? Gitu ceritanya. Asik banget sih dicintain. Sebentar, kita lihat ya. Kalau di sini kita mau bilang apa, orangnya sudah cinta banget. Langsung pesan semesta aja ya, kayaknya ya. Karena orangnya cinta banget ngejar kalian. Alhamdulillah. Sudah cinta banget, cuman ada yang nggak mau ini. Kalian nggak mau, kalian takut karma. Mungkin orangnya punya pasangan, mungkin kalian punya pasangan ya. Tapi sebenarnya energinya menarik terus. Memang kalian nggak bisa memungkiri orangnya baik dan menarik mungkin ya. Tujuan dia apakah untuk keseriusan, ketulusan atau apa? Kita lihat ya. Coba saya lihatnya. Untuk ketulusan atau apa? Benar tulus atau hanya ingin main-main? Kemarin-kemarin energinya ruwet terus ya. Bikin susah, bikin sedih terus. Nah ini ada yang ngejar, malah nggak mau. Ya opo sih, Rek. Oke. Atau ini bisa juga ceritanya kalian sudah terlanjur seneng, dibuat melambung, orangnya ngilang. Akhirnya kalian berusaha untuk mencintai diri sendiri dulu aja wis gitu. Ini juga ada cerita yang seperti itu. Oke, judgment. Oke. Serius enggak? Berharap iya. Ya, berharap. Harapan kebangkitan transportasi emangnya mikrolet. Emangnya angkot. Oke, di sini ya. Dia itu seperti penasaran ya, kalian itu misteri buat dia. Ya. Kemudian itu yang bikin dia itu semakin mengejar kalian. Kemudian dia ini memang berharap dengan bisa mendapatkan kalian itu ada perubahan atau ada transformasi di dalam hidupnya. Seperti semangat. Ya, seperti itu. Bisa kembali menemukan jati diri dia yang sesungguhnya. Waduh. Pembuktian diri juga ada. Seperti itu. Jadi kalian seperti semangat untuk dia gitu. 7 of Cup. Kalian adalah salah satu obsesi dia atau impian dia. Mungkin idolanya zaman dulu gitu. Ada beberapa di sini, ya. Seperti itu. Dan dia sedang menunggu-nunggu. Kalian mau nggak gitu. Jadi kalau tulus apa enggak? Lah, kalau dari sini kalian bisa simpulkan tulus atau enggak. Kalau ke depannya,
Waduh, kita nggak usah lihat itu. Yang jelas orangnya niatnya baik di sini, bukan niat buruk. Seperti itu. Oke? Saran untuk kalian. Saran untuk kalian. Saran untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Sarannya apa? Banyak orang yang ingin dicintai sampai meratap dan menangis, tapi ketemunya sama orang yang nyebelin, ya. Ini orangnya baik, menyenangkan, kaliannya nggak mau. Ya opo, itulah dunia. Ceritanya macam-macam. Pesan semesta untuk kalian. Lo langsung dikasih 2 loh, tanpa bisa kutolak. The union of heart, a love connection defies explanation. Jadi gini, kembali lagi ke twin flame tadi. Kalau memang energinya ketarik-tarik terus, kemudian mungkin memang nggak ada halangan, cuman kalian overthinking orangnya baik atau enggak, serius atau enggak, ini terlepas dari status ya, takut karma dan lain sebagainya ya. Sebenarnya di sini ya ikutin saja kalau sarannya ya. Cuman ya, kita sebagai orang yang punya akal pikiran, kalau memang sudah sama-sama punya pasangan apalagi ya, atau salah satu punya pasangan, mungkin nggak sih gitu. Artinya gini, nggak usah berhalu-halu. Ada sih beberapa bilang, oh pasangan saya sudah nggak, biasanya ya kalau ngejar seseorang itu, saya sudah nggak rukun sama pasangan saya, sudah nggak nyaman, kita mau cerai, atau kita lagi proses. Tapi kan sedang. Ya, dan kita nggak pernah tahu ke depannya. Ya, kalau waktu ngejar sih semua orang ya, itu biasanya kalau lagi demen-demennya memang gitu. Berubah setiap saat itu sangat mungkin. Dan jangan terus berpegang bahwa dia cinta sama saya akan cinta selamanya, belum tentu. Nggak ada yang selamanya. Apalagi perasaan manusia yang dimana Tuhan maha membolak-balikkan perasaan, membolak-balikkan hati. Bukan kita jadi nggak percayaan sama orang, tapi lebih logis aja ya, lebih luas lah pemikiran kita. Jangan terpaku dalam satu bahwa kalau orang memang benar-benar mencintai kemudian kita jadi silau ya, harus tetap logis gitu. Tapi kalau kalian merasa hubungan ini sebenarnya cuman berdasarkan kalian yang negative thinking sama orang ini, ya jangan, karena di sini the union of heart. Kalau hati kalian memang sudah serak sama orang ini, kenapa tidak? Nggak usah ragu-ragu. Karena dalam keraguan-raguan itu mau dapat apa sih dalam ragu-ragu? Yang tegas gitu loh. Untuk diri kalian sendiri itu yang tegas. Ragu-ragu nggak ada ininya, nggak ada ujungnya. Hidup dalam keraguan-raguan nggak nyaman loh. Oke, kemudian be willing to express love to receive love. Kalau kalian itu menerima cinta, ya, ekspresikan juga cinta. Maksudnya gini, cinta nggak cinta, maksudnya perasaan cinta love itu loh, ya. Tapi yang saya omongkan adalah kasih. Kalau ada orang mengasihi, ya jangan ditanggapi dengan negatif. Tanggapi pula dengan kasih, ya. Cuman kita kan orang punya akal pikiran ya, jangan sampai membuat harapan lebih atau apa, ya yang sewajarnya. Wong orang baik kok mau dijahatin. Ya, kita kan manusia, punya hati. Jangan sampai melukai hati orang lain, itu aja. Itu pesannya. Satu lagi ya. Nah, Glodak. Love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. Saat ini berbahagialah teman-teman. Kalian yang masuk ke dalam cerita ini seperti dikelilingi oleh kasih. Nah, ini bentuk-bentuk kasih Tuhan kadang-kadang ya. Mungkin kalian seperti ini pasti ya, saya yakin. Mungkin sebelum-sebelumnya kalian pernah merasakan lah paling tidak sakit dalam tidak dicintai atau pernah terluka dalam hubungan cinta. Kemudian kalian healing dan tetap positive thinking, berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih positif. Bersakit-sakit tapi kalian berjuang untuk bangkit dan lain sebagainya. Kemudian diberikan hadiah seperti ini. Itu loh teman-teman, kalau sudah healing, sudah positif, melihat segala sesuatu sudah dari sudut pandang yang baik, ya.
tanpa memikirkan sakit-sakitnya lagi, ya. Sakitnya sudah dilepaskan. Orang yang menyakiti sudah dimaafkan, bahkan didoakan. Datangnya kita nggak pernah tahu reward dari semesta. Kadang-kadang seperti ini, tanpa kita minta banyak yang mencintai kita, yang datang kepada kita, tanpa kita harus merengek-rengek sama, mungkin dulu pernah ya, kita bucin ya sama seseorang, diabaikan, sekarang malah datang sendiri. Kitanya yang nggak mau. Nah, bisa terbolak-balik keadaan siklus kehidupan itu seperti itu. Dimana kalau kita sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, hadiah dari Tuhan itu loh datang sendiri tanpa kita minta. Tapi prosesnya yaitu lepaskan energi negatif, kemarahan, mangkel. Kadang-kadang kan kalau kita disakiti, tahu rasa itu karma. Jangan, nggak akan bisa bahagia kalian. Bahagianya pun cuma sebentar, nggak bisa long lasting. Bahasa Inggrisnya long lasting, ya seperti itu. Tapi kalau sudah mencapai satu titik di mana sudah berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan, minta yang terbaik, malah dikasih-kasih, kadang-kadang kita sampai emoh-emoh, sampai ogah-ogah, seperti itu. Paham ya teman-teman? Hidup pilihan, menjadi lebih baik atau lebih buruk, itu pilihan kita, bukan Tuhan yang ngasih. Ya. Selama kita baik, ya, hadiah dari Tuhan itu pasti datang. Kapan waktunya kita nggak pernah tahu. Tetap aja jadi baik. Toh itu untuk kita kok. Kalau orang yang menyakitin kita itu biarin. Urusannya sama Tuhan. Yang penting kita sudah memaafkan, melepaskan, melupakan hal-hal yang buruk, hidup kita bahagia, tenang, dan hadiah Tuhan mengalir. Seperti itu. Oke, saya kira cukup ya. Selamat untuk kalian yang sudah mencapai titik di mana kalian menjadi lebih positif. Sehingga hadiah Tuhan itu mengalir. Keberkahan hidup, kedamaian hidup, kebahagiaan. Datangnya bisa bertubi-tubi. Seperti ini. Salah satunya. Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa di subscribe kalau kalian suka dengan bacaan ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye.